Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdul Malik SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran tatap maya pada hari ini dengan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkan saya Bella Rahma Erdina dengan NIM 12014211024 untuk memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini dengan tema perilaku agresif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu ada Putri Salsabila dengan NIM 12014211017. Yang kedua ada Rizky Nikmatul Hidayah dengan NIM 12014211018. Yang ketiga ada Orien Yosehira dengan NIM 12014211020. Yang keempat ada Bella Rahma Erdina 12014211024. Dan yang terakhir ada Pina Karina dengan NIM 12014211029. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kelompok 7 untuk mempresentasikan materinya. Untuk kelompok 7, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian agresi. Agresi merupakan segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis. Kemudian Brigham mengatakan bahwa agresivitas adalah tingkah laku yang bertujuan untuk menyakiti orang yang tidak ingin disakiti, baik secara fisik maupun psikologis. Kemudian Baron dan Brain pada tahun 1994 bahwa perilaku agresif adalah perilaku individu yang bertujuan untuk melukai dan mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Kemudian lanjut Baron dan Brain merumuskan 4 faktor yang mendukung definisi tersebut. Yang pertama ada individu yang menjadi pelaku dan individu yang menjadi korban. Kemudian ada tingkah laku individu pelaku. Yang ketiga ada tujuan untuk melukai atau mencelakakan, termasuk membunuh atau mematikan. Yang terakhir ada ketidakinginan korban untuk menerima perilaku pelaku. Search dan kawan-kawan mengemukakan bahwa agresi adalah suatu tindakan yang melukai orang lain dan memang dimaksudkan untuk itu. Berbeda dengan beberapa pengertian di atas, Moore dan Fine menjelaskan agresi sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun verbal terhadap individu atau terhadap objek-objek tertentu. Serupa dengan pengertian di atas, Herbert mengatakan bahwa agresi adalah tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial yang mungkin menyebabkan luka fisik maupun psikis kepada orang lain atau dapat merusak benda-benda. Dari dua pendapat ini terlihat bahwa perilaku agresi tidak hanya dilakukan terhadap makhluk hidup, melainkan juga terhadap benda-benda atau objek yang lain seperti benda mati. Beberapa pengertian di atas yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa agresi adalah tingkah laku manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti manusia lain atau terhadap objek benda, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis agresi. Jenis-jenis agresi terdapat beberapa macam. Yang pertama, menurut sudut pandang Myers dalam Sarwono pada tahun 2002. Jenis-jenis agresi menurut Myers membagi menjadi dua, yaitu agresi rasa benci atau marah yang disebut dengan hostile aggression, dan agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain atau instrumental aggression. Agresi rasa benci
atau agresi marah, hostile aggression, adalah ungkapan kemarahan yang ditandai dengan emosi yang tinggi, di mana perilaku agresi ini adalah tujuan agresi itu sendiri. Akibat dari agresi ini tidak dipikirkan oleh perilaku, dan pelaku memang tidak peduli jika akibat perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Kemudian, agresi instrumental atau instrumental aggression. Pada umumnya, tidak disertai emosi, bahkan antara perilaku atau korban kadang-kadang tidak ada hubungan pribadi. Agresi di sini hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain, seperti misalnya seorang preman yang memukuli pemilik toko untuk memungut uang paksa bagi organisasinya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis agresi menurut sudut pandang Atkinson pada tahun 1999. Yang pertama, agresi instrumental, yaitu agresi yang ditunjukkan untuk membuat penderitaan kepada korbannya dengan menggunakan alat-alat, baik benda ataupun orang, atau ide yang dapat menjadi alat untuk mewujudkan rasa agresinya. Misalnya, orang melakukan penyerangan atau melukai orang lain dengan menggunakan suatu alat atau alat untuk melukai lawannya. Yang kedua, agresi verbal, yaitu agresi yang dilakukan terhadap sumber agresi secara verbal. Agresi verbal ini dapat berupa kata-kata kotor atau kata-kata yang dianggap mampu menyakiti atau menyakitkan, melukai, menyinggung perasaan orang, atau membuat orang lain menderita. Kemudian yang ketiga, agresi fisik. Agresi fisik yaitu agresi yang dilakukan dengan fisik sebagai pelampiasan marah oleh individu yang mengalami agresi tersebut. Misalnya, agresi yang pada perkelahian. Respon penyerang muncul terhadap stimulus yang luas, baik berupa objek hidup maupun objek yang mati. Yang keempat, agresi emosional. Agresi emosional yaitu agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan marah, dan agresi ini sering dialami orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan agresi secara terbuka. Misalnya, karena keterbatasan kemampuan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Yang kelima, agresi konseptual. Agresi konseptual yaitu agresi yang juga bersifat penyaluran agresi yang disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk melawan, baik verbal maupun fisik. Individu yang marah menyalurkan agresinya secara konsep atau saran-saran yang membuat orang lain menjadi ikut menyalurkan agresi. Misalnya, bentuk hasutan, ide-ide yang menyesatkan, atau isu-isu yang membuat orang lain menjadi marah, terpukul, kecewa, ataupun menderita. Kemudian jenis agresi yang ketiga menurut sudut pandang biologis dan evolusi oleh Mayer, yaitu yang pertama agresi pemangsa. Agresi pemangsa yaitu tindakan menyerang yang dilakukan oleh pemangsa terhadap mangsanya. Yang kedua, agresi akibat. Agresi akibat atau ketakutan yaitu tindakan menyerang untuk membela diri dan menghindar dari ancaman. Yang ketiga, agresi teritorial. Agresi teritorial adalah tindakan menyerang untuk mengusir penyusup dari daerah teritorial. Yang keempat, agresi antar jantan, yaitu pertarungan antara dua spesies jantan untuk saling memperebutkan betina, teritorial, dan sumber makanan. Yang kelima, agresi material, yaitu tindakan menyerang untuk melindungi anaknya dari ancaman bahaya. Kemudian yang keenam, agresi instrumental, yaitu suatu agresi yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Kemudian materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perspektif teoretis tentang perilaku agresi. Perspektif teoretis tentang hakikat dan sebab perilaku agresi cukup bervariasi dan memiliki berbagai penekanan. Perspektif teoretis yang memberikan penjelasan tentang perilaku agresi berdasarkan sudut pandang psikologi sosial adalah teori insting, teori frustasi, agresi, teori belajar sosial, dan teori penilaian kognitif. Teori insting. Teori paling klasik tentang perilaku agresi ini mengemukakan bahwa manusia memiliki insting bawaan secara genetis untuk berperilaku agresi. Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati.
Dengan melakukan tindakan agresif kepada orang lain, maka secara mekanis individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Pengeluaran energi destruktif itu dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting, mencintai, dan kematian yang ada dalam dirinya. Ini berarti para penganut teori insting yang memiliki dasar penekanan aspek biologi menjelaskan bahwa perilaku agresi terjadi bukan karena stimulus atau provokasi dari luar. Insting untuk melakukan agresi merupakan suatu yang bersifat alamiah dari dalam diri atau internal seseorang untuk dipenuhi. Yang kedua ada agresi sebagai reaksi terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Teori hipotesis frustasi agresi berpendapat bahwa agresi merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi seseorang. Dalam hal ini, frustasi adalah kendala-kendala eksternal yang menghalangi perilaku bertujuan seseorang. Pengalaman frustasi seseorang dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak. Agresi mengarah pada sumber-sumber eksternal yang menjadi sebab frustasi. Keinginan itu akhirnya dapat memicu timbulnya perilaku agresi secara nyata. Yang ketiga, agresi secara perilaku sosial yang dipelajari. Berbeda dengan teori insting, teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresi sebagai perilaku yang dipelajari. Para pakar teori belajar teori sosial seperti Albert Bandura menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah proses belajar melalui mekanisme belajar pengamatan dalam dunia sosial bertentangan dengan pendapat teori insting. Mereka mengajukan argumentasi bahwa manusia tidak dilahirkan bersama insting-insting negatif dalam dirinya. Manusia melakukan perilaku agresi karena mereka mempelajarinya secara sosial melalui perilaku model dalam setting interaksi sosial seperti pada ragam perilaku yang lain. Dalam memahami perilaku agresi, teori ini mengemukakan 3 informasi yang perlu diketahui, yaitu cara perilaku agresi diperoleh, ganjaran dan hukuman yang berhubungan dengan suatu perilaku agresi, dan faktor sosial dan lingkungan yang memudahkan timbulnya perilaku agresi. Berdasarkan pada 3 informasi itu, teori belajar sosial ingin menjelaskan bahwa akar perilaku agresi tidak secara sederhana berasal dari satu atau beberapa faktor. Lebih dari itu, mereka mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari interaksi banyak faktor, seperti pengalaman masa lalu individu berkenan dengan perilaku agresi, jenis-jenis perilaku agresi yang mendapat ganjaran dan hukuman, dan variabel lingkungan dan kognitif, serta yang dapat menjadi penghambat atau fasilitator bagi timbulnya perilaku agresi. Perilaku agresi yang dimediasi oleh penilaian kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa teori individu terhadap stimulus agresi sangat bergantung pada cara stimulus itu diinterpretasi oleh individu. Sebagai contoh, frustasi dapat cenderung menyebabkan perilaku agresi apabila frustasi itu oleh individu diinterpretasi sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapai oleh dirinya. Baik, saya lanjutkan kepada rekan saya. Kemudian ada bentuk-bentuk agresi. Menurut Bas pada tahun 1978, dalam Daikisni dan Hudaniah dalam tahun 2009 mengelompokkan agresi manusia dalam 8 jenis, yaitu ada agresi fiksi aktif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan individu atau kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan terjadi kontak fisik secara langsung, seperti memukul, mendorong, menembak, dan lain-lain. Yang kedua ada agresi fisik pasif langsung, yaitu tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti demonstrasi, aksi mogok, aksi diam, dan lain-lain. Itu oleh individu interpretasi sebagai gangguan terhadap aktivitas yang ingin dicapai oleh dirinya. Masih dihubungkan dengan pendapat ini, model transfer eksitasi yang dipelopori oleh Zielman menyatakan agresi dapat dipicu oleh gangguan fisiologis atau fisiologikal arusal yang berasal dari sumber-sumber yang netral atau sumber-sumber yang sama sekali tidak berhubung dengan atribusi rangsangan agresi itu, menurut Krahe pada tahun 1997. Model ini mengemukakan bahwa individu yang bawa residu rangsang dari aktivitas fisik dalam situasi sosial yang tidak berhubungan, di mana mereka mengalami keadaan terprovokasi akan cenderung perilaku agresi dibanding individu yang tidak
membawa residu semacam itu. Yang ketiga ada agresi fisik aktif tidak langsung. Tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, seperti merusak harta korban, membakar rumah, menyewa tukang pukul, dan lain-lain. Yang keempat ada agresi fisik pasif tidak langsung. Agresi fisik pasif tidak langsung ini merupakan tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, dan tidak terjadi kontak fisik secara langsung, seperti tidak peduli, apatis, dan masa bodoh. Yang kelima ada agresi verbal aktif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara berhadapan secara langsung dengan individu kelompok lain secara menghina, memaki, marah, serta mengumpat. Yang keenam ada agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain, namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti menolak bicara atau bungkam. Yang ketujuh ada agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan langsung dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, seperti menyebar fitnah, mengadu domba. Yang terakhir ada agresi verbal pasif tidak langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya, dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan atau tidak menggunakan hak suaranya. Terima kasih, saya serahkan kepada anggota kelompok selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu aspek-aspek agresi. Yang pertama, bentuk agresi fisik dan verbal. Pada aspek bentuk agresi mencerminkan perbedaan nyata antara ekspresi kemarahan dalam kata-kata atau verbal atau tindakan fisik. Perlu diperhatikan bahwa kedua bentuk agresi ini dapat digunakan oleh orang yang sama pada waktu tertentu. Misalnya ketika kita marah pada orang yang tidak dikenal, maka kita menggunakan ekspresi verbal untuk menunjukkan kemarahan kita. Sementara jika kita marah kepada orang yang sudah kita kenal dekat, maka kita menggunakan agresi fisik. Akan tetapi perlu juga untuk melihat seberapa sering kita menggunakan kedua jenis agresi itu. Yang kedua yaitu arah pelampiasan agresi langsung dan dialihkan. Untuk aspek arah pelampiasan agresi mewakili perbedaan yang kurang mencolok antara agresi yang diarahkan pada alasan kemarahan dan agresi yang dialihkan ke objek-objek lain. Misalnya saat kita marah kepada teman dekat, kemudian kita melampiaskan amarah itu dengan merusak benda kesayangannya. Yang ketiga yaitu level kendali diri, mengamuk dan tenang. Mengukur apakah individu tetap merasa tenang sekalipun sedang bersikap agresif. Untuk aspek level kendali diri mencerminkan level kendali diri yang dimiliki ketika sedang marah. Setiap individu memiliki perbedaan yang mengekspresikan amarah. Misalnya, ada orang yang menunjukkan kemarahannya dengan berteriak sambil melempar barang-barang, dan ada juga yang tetap tenang dan memilih diam ketika sedang marah. Yang keempat yaitu arah agresi, intrapunitif dan ekstrapunitif. Untuk aspek arah agresi merujuk pada arah agresi ke dalam diri atau keluar diri kita. Respon-respon intrapunitif meliputi pengalihan agresi terhadap diri sendiri. Respon-respon ekstrapunitif melibatkan eksternalisasi agresi, menyalahkan diri sendiri, malu, dan rasa bersalah bisa menjadi bentuk-bentuk intrapunitif. Sifat intrapunitif juga dikaitkan dengan berbagai keluhan psikosomatis, seperti asma dan sakit mah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas. Ada 7. Yang pertama, sosial. Frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya menjadi tujuan kerap menjadi penyebab agresi. Ketika calon legislator gagal, ia akan merasa sedih, marah, bahkan depresi. Dalam keadaan seperti itu, besar kemungkinan ia akan menjadi frustasi dan mengambil tindakan-tindakan yang bernuansa agresi, seperti penyerangan terhadap orang lain. Kondisi ini mungkin dengan pemikiran bahwa agresi yang dilakukan caleg tadi dapat mengurangi emosi marah yang ia alami. Agresi tidak selalu muncul karena frustasi. Seperti petinju dan tentara dapat melakukan agresi karena alasan lain. Namun, frustasi dapat menimbulkan agresi jika penyebab frustasi dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan. Provokasi verbal atau fisik adalah salah satu penyebab agresi. Menyepelekan dan merendahkan sebagai ekspresi sikap arogan dan sombong adalah prediktor yang kuat bagi munculnya agresi. Faktor sosial lainnya adalah alkohol. Kebanyakan hasil penelitian yang terkait dengan konsumsi alkohol menunjukkan kenaikan agresivitas. Penelitian atas kriminalitas di 14 negara menemukan pola bahwa tingkah laku kriminal dapat dilakukan oleh pelaku saat menenggak alkohol. Yang kedua ada personal. Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian. Orang dengan tipe tingkah laku tipe A cenderung lebih agresif daripada orang dengan tipe B. Tipe A identik dengan karakter terburu-buru dan kompetitif. Tingkah laku yang ditujukan oleh orang dengan tipe B adalah bersikap sabar, kooperatif, non-kompetisi, dan non-agresif. Orang tipe A cenderung lebih melakukan hostile aggression. Hostile aggression merupakan agresi yang bertujuan untuk melukai dan menyakiti orang lain. Di sisi lain, orang dengan tipe kepribadian B cenderung lebih melakukan instrumental aggression. Instrumental aggression adalah tingkah laku agresif yang dilakukan karena ada tujuan utama dan tidak ditujukan untuk melukai atau menyakiti korban. Hal dasar lain yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan jenis kelamin. Sering diungkapkan bahwa laki-laki lebih agresif daripada perempuan. Penelitian terhadap anak-anak dari kedua jenis kelamin berusia 3-11 tahun menunjukkan pola yang berbeda dari beberapa negara, yakni Jepang, India, Filipina, Meksiko, Kenya, dan New England. Penelitian itu menunjukkan hasil bahwa yang pertama, anak laki-laki lebih menunjukkan ekspresi dominan, yang kedua, merespon secara agresif sehingga memulai tingkah laku agresif, dan anak laki-laki lebih menampilkan agresi dalam bentuk fisik dan verbal. Pada anak perempuan, agresivitas diwujudkan secara tidak langsung. Bentuknya adalah menyebarkan gosip atau kabar burung dengan menolak atau menjauhi seorang sebagian bagian dari lingkungan pertemanannya. Yang ketiga ada kebudayaan. Ketika kita menyadari bahwa lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka tidak heran jika muncul bahwa salah satu penyebab agresi adalah faktor kebudayaan. Beberapa ahli dari berbagai ilmu pengetahuan menengarai faktor kebudayaan terhadap agresi. Lingkungan geografis seperti pantai atau pesisir menunjukkan karakter lebih keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Nilai dan norma yang mendasari sikap dan tingkah laku masyarakat juga berpengaruh terhadap agresivitas satu kelompok. Dalam penelitian di Amerika Serikat, diketahui bahwa sebagian selatan Amerika mempunyai agresivitas lebih tinggi. Hal ini diketahui melalui angka pembunuhan yang lebih tinggi dari yang lain. 4. Situasi. Orang berkata cuaca yang cerah membuat hati yang cerah. Tampaknya ide itu tidak berlebihan. Penelitian terkait cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas menyebabkan kerusuhan dan bentuk-bentuk agresi lainnya. Penelitian di Amerika Serikat yang memiliki 4 musim menunjukkan bahwa pada suhu
28,33 sampai 29,44 derajat Celcius memunculkan tingkah laku penyerangan, perampokan, kekerasan kolektif, dan pemerkosaan. Yang kelima ada sumber daya. Manusia senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya. Salah satu pendukung utama manusia adalah daya dukung alam. Daya dukung alam terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi, oleh karena itu dibutuhkan upaya lebih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Diawali dengan tawar-menawar, kemudian terjadi kata sepakat, namun jika tidak tercapai, maka akan terbuka dua kemungkinan besar. Yang pertama, mencari sumber pemenuhan kebutuhan lain, dan yang kedua, mengambil paksa dari pihak yang memilikinya. Amerika Serikat yang haus akan sumber daya telah mempraktikkan hal ini. Dunia tak bisa menghentikan agresi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Walau beragam alasan sudah disampaikan kepada masyarakat dunia, tapi tujuan untuk menguasai minyak di Irak tetap terasa. Kejadian ini terlihat pada sejarah peradaban manusia. Sebagian besar negara-negara di benua Asia menjadi jajahan bangsa Eropa karena rempah-rempahnya. Indonesia juga berada di wilayah benua Asia yang menjadi jajahan Belanda selama 3,5 abad karena membutuhkan rempah-rempah yang tumbuh melimpah di ruah daratan Indonesia. Kemudian yang keenam ada media massa. Menurut Ade Mardiana, tayangan dari televisi berpotensi besar diimitasi oleh pemirsanya. Hal yang dinyatakan oleh Mardiana tampak tidak terlalu mengherankan mengingat hasil penelitian klasik Bandura tentang modeling kekerasan oleh anak-anak, khususnya untuk media televisi yang merupakan tontonan secara alami, mempunyai kesempatan lebih lagi bagi pemirsanya untuk mengamati apa yang disampaikan secara jelas. Beberapa penelitian tentang televisi dan kekerasan telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri. Secara teoritis, penjelasan dari kajian ini adalah teori belajar sosial. Banyaknya faktor yang bisa menimbulkan agresi pada akhirnya membutuhkan kerangka pikir proses dari agresi yang berupa model. Dan yang terakhir ada amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem parasimpatik yang tinggi dan adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasa disebabkan dengan adanya kesalahan yang mungkin nyata salah atau mungkin juga tidak. Pada saat marah, ada perasaan yang ingin menyerang, meninju, menghancurkan, atau melemparkan sesuatu, dan biasanya timbul pikiran yang lebih kejam. Bila hal-hal tersebut disalurkan, maka terjadilah perilaku agresi. Brigham mengemukakan 3 faktor yang mempengaruhi agresi. Yang pertama yaitu ada proses belajar. Contohnya pada bayi yang baru lahir selalu menampakkan agresivitas yang sangat impulsif. Perilaku ini akan semakin berkurang dengan bertambahnya usia, yang berarti bayi itu telah melakukan proses belajar untuk menyalurkan agresivitasnya pada saat-saat tertentu saja. Kemudian individu. Individu akan cenderung mengulang suatu perilaku apabila perilaku tersebut memberikan efek yang menyenangkan. Sebaliknya, apabila memberikan efek yang tidak menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung tidak akan diulangi. Yang terakhir ada proses imitasi. Adalah proses peniruan tingkah laku seorang model. Proses ini disebut juga proses modeling. Proses ini diaplikasikan pada semua jenis perilaku, termasuk perilaku agresif. Setiap individu, terutama anak-anak, memiliki kecenderungan yang kuat untuk berimitasi. Proses ini tidak dapat dilakukan terhadap semua orang, tetapi terhadap figur-figur tertentu, seperti orang-orang yang terkenal, memiliki kekuasaan, sukses, atau orang-orang yang sering ditemui oleh mereka. Figur yang biasanya menjadi model biasanya adalah orang tua anak itu sendiri. Oleh sebab itu, perilaku agresif anak-anak sangat tergantung pada cara orang tua memperlakukan mereka dan diri mereka sendiri. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu cara mengurangi perilaku agresi.
Menurut Kaiswara, pada tahun 1988, cara atau teknik sebagai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mencegah kemunculan atau berkembangnya tingkah laku agresi itu adalah penanaman moral, pengembangan tingkah laku non-agresi, dan pengembangan kemampuan memberikan empati. Yang pertama, penanaman moral. Penanaman moral merupakan langkah-langkah yang paling tepat untuk mencegah kemunculan tingkah laku agresi. Penanaman moral ini akan berhasil apabila dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sejak usia dini di berbagai lingkungan dengan melibatkan segenap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses sosialisasi. Kemudian yang kedua, pengembangan tingkah laku non-agresi. Untuk mencegah berkembangnya tingkah laku agresi, yang perlu dilakukan adalah mengembangkan nilai-nilai yang mendukung perkembangan tingkah laku non-agresi dan menghapus atau setidaknya mengurangi nilai-nilai yang mendorong perkembangan tingkah laku agresi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kemampuan memberikan empati. Pencegahan tingkah laku agresi bisa dan perlu menyertakan pengembangan kemampuan mencintai pada individu-individu. Adapun kemampuan mencintai itu sendiri dapat berkembang dengan baik apabila individu-individu dilatih dan melatih diri untuk mampu menempatkan diri dalam dunia batin sesama serta mampu memahami apa yang dirasakan atau dialami dan diinginkan maupun tidak diinginkan sesamanya. Pengembangan kemampuan memberikan empati merupakan langkah yang perlu diambil dalam rangka mencegah berkembangnya tingkah laku agresi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Agresivitas adalah tingkah laku jahat manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti dan melukai manusia lain ataupun terhadap objek benda, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya agresi adalah sosial, personal, budaya, situasi, dan juga amarah. Memberikan empati. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.